Siapa Yesus? Hanya Kristen yang menjawab benar Alkitabiah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, saya akan memberi pencerahan ya. Jadi suhu mau memberi pencerahan. Ayo pada duduk manis ya. Siapa Yesus? Hanya Kristen yang menjawab benar Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara ya, siapakah Yesus? Coba kita tanya kepada umat-umat beragama berikut ini. 1. Yahudi KW, Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yahudi palsu pemegang Talmud, versi tafsir Alkitab Perjanjian Lama Tanakh. Ketika ditanya, wahai kamu umat Yahudi, siapakah Yesus? Mereka akan menjawab, kami tidak kenal Yesus. Menurut cerita sih, dengar-dengar dia mati disalib pada awal-awal tahun Masehi. Itu saja ya. Memang di dalam kitab Talmud versi tafsir dari Perjanjian Lama Tanakh tidak ada disebut-sebut tentang Yesus. Ya, anggota dari Yahudi palsu, jemaah iblis adalah Yudaisme, Saksi Yehova, Wanes Hasim, Bapa Elohim, Bapa Yahweh, Yesus only maupun Mesianik. Jadi mereka-mereka itu anggota dari Yahudi palsu, jemaah iblis, yang di dalam Wahyu 3 ayat 9 sudah ditulis akan tersungkur di bawah kaki orang Kristen. Jadi para Yahudi KW, jemaah iblis, Yahudi palsu tidak akan berani kalau sama orang Kristen, karena sudah ditulis di Alkitab. Wahyu 3 ayat 9, dia akan tersungkur di bawah kakinya orang Kristen, orang yang menuruti firman-Nya yaitu Alkitab dan tidak pernah menyangkal nama Yesus. Wahyu 3 ayat 8. Jadi Yahudi KW ini kalau ditanya, menurut Anda siapa Yesus? Dia muter-muter. Yesus itu apa dulu artinya? Yesua itu begini, begitu, begini, begitu. Ya, seperti itu ya. Jawabannya muter-muter ya. Nomor 2, kita tanya kepada Katolik, gitu. Katolik itu bukan Kristen ya. Memang ada Katolik, itu kalau di Alkitab termasuk sekte Nasrani. Silahkan ditanya ke orang Katolik, siapa Yesus? Jawabannya muter-muter kayak gangsingan. Yesus itu cuman anak Allah. Yesus itu cuman perantara, putra, bagian dari 3 Allah-Allahan kami. Ya. Semua jawaban Katolik fokusnya Yesus saat menjadi manusia sampai umur 33 tahun sujud pada Bapa. Anggota Katolik adalah Katrom, Katolik Roma, dan Katolik Lutheran. Ya, mereka kalau ditanya siapa Yesus, muter-muter kayak gangsingan gitu. 2000 tahun tuh ya, nggak bisa jawab itu siapa Yesus, dan semua itu jawabannya itu salah semua ya. Nomor 3, tanya kepada Protestan ya. Para Protestan penyembah Allah segitiga akan menjawab, Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Dia adalah anak Allah, bagian dari 3 pribadi Allah-Allahan kami. Jawaban muter-muter fokusnya Yesus manusia selama 33 tahun. Ya harap maklum, belum bisa move on dari itu. Yesus itu pokoknya manusia terus. Naik ke surga tetap gondrong, tangan bolong. Ya harap maklum, pikirannya cuman segitu nyampenya. Anggota Protestan adalah karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent ya, gereja-gereja adat, kemudian Unitarian ya.
dan semua gereja-gereja Protestan. Nomor 4, tanya pada ortodok. Menurut ortodok, Yesus itu sepertiga bagian dari tiga Allah, ya, dan Yesus itu paling lemah. Yang paling kuat itu Bapa. Hanya seperti itu ya. Semua sama dengan Katolik dan Protestan, jawaban ortodok akan muter-muter. Fokusnya Yesus jadi manusia selama 33 tahun itu. Harap maklum ilmunya cuman sampai segitu. Anggota ortodok adalah Koptik Mesir, ortodok Syria, ortodok Rusia. Sekarang kita tanya kepada agama-agama lain, 4.300 agama di seluruh dunia. Maka jawabannya mereka tentang siapa Yesus, jawabannya, oh dia cuma nabi, dia salah satu orang yang ternama, tokoh agama Kristen, salah satu orang terkenal di dunia katanya. Jawaban mereka hanya sampai segitu karena memang di kitab-kitab mereka tidak menulis tentang Yesus. Nah, sekarang nomor 6. Bagaimana kalau ditanya kepada orang Kristen? Wahai orang Kristen, siapakah Yesus? Yang bisa menjawab dengan benar Alkitabiah cuman orang Kristen. Orang Kristen adalah penyembah Allah yang punya nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16 ya. Allahu Akad warabani Yesus Kristus, Yudas 1 ayat 25. Siapa Yesus? Ini jawaban yang benar dan Alkitabiah. 1. Yesus itu yang awal, sudah ada sejak purbakala 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Nama dan eksistensi Allah sengaja didiamkan, dirahasiakan berabad-abad lamanya dalam Taimyon Allah Roma 16 ayat 25 sampai 27. Nomor 2, Tuhan dan Allah. Tuhan adalah Allah yang berkarya, sedangkan Allah adalah yang duduk disembah di tahta surga. Tuhan dan Allah itu satu roh dan satu nama, yaitu Yesus. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13, Yudas 1 ayat 25. 3. Sang Pencipta. Ya, Sang Pencipta hikmat, Sang Pencipta surga, Sang Pencipta bumi belum berbentuk, samudra raya, bumi bulat, matahari, bulan, bintang, semua makhluk diciptakan oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 4 ayat 8. Nomor 4. Yesus itu jadi manusia 33 tahun saja, yang bergelar anak Allah, anak manusia, guru, nabi, setara Allah, hamba Allah, menyembah dan berdoa pada Allah. Periode Yesus manusia inilah yang digagal pahami 90% gereja-gereja di luar sana, termasuk Yahudi palsu, termasuk agama-agama dunia. Nomor 5. Menjadi Tuhan Allah tahun 65 Masehi. Sekitar tahun 65 Masehi, Yesus yang fisik manusia sudah berubah menjadi roh, menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi Alfa Omega yang maha kuasa disembah di surga. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6 dan 7, Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Nomor 6. Sebagai yang akhir atau Omega. Yesus adalah yang awal, yang akhir, Alfa Omega itu. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Kesimpulan, jangan bertanya siapa Yesus kepada Yahudi palsu, jemaah iblis, kepada Katolik penyembah Tritunggal, kepada Protestan penyembah segitiga, kepada Ortodok penyembah banyak Allah, dan kepada 4.300 agama-agama dunia. Jawaban mereka 100% salah, tidak sesuai konteks waktu, dan tidak Alkitabiah. Bertanyalah kepada orang Kristen penyembah Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Akad, wa Ta'ala, wa Subhanahu, wa Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Itu sebab hanya Kristen yang bisa menjawab
siapa Yesus dengan benar dan alkitabiah. Shalom Pendeta HTD. Tadi sudah dijawab ya. Jawaban yang benar alkitabiah adalah yang awal, yang akhir, Tuhan dan Allah Sang Pencipta dan sebagainya tadi. Itu jawaban yang benar siapa Yesus. Jadi Yesus itu jadi Allah sudah sejak dari zaman purbakala sebelum ada manusia ya. Nama dan eksistensi Allah itu didiamkan selama berabad-abad. Baru dimunculkan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah. Ya. Di sebelumnya belum dijelaskan kalau ada Allah, ada Tuhan. Ya. Lalu yang berkarya itu firman, yang duduk di tata surga itu Allah. Ya, very clear toh, very simple toh. Ya, tapi hal seperti ini tidak bisa dipahami oleh yang di luar sana, sehingga ketika ditanya, menurut Anda siapa Yesus? Jawabannya muter-muter kayak gangsingan, semua hanya berfokus Yesus manusia. Yesus itu gondrong, tangan bolong, sujud nyembah Bapa, dimotori oleh Tritunggal Maha Sesat dan segitiga jemuran. Itu dia yang mensponsori seperti itu. Ya, sampai hari ini segitiga masih ada disembah-sembah, ya. Tritunggal Maha Sesat masih ada tanpa malu-malu. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Babel besar 666. Ya, tanpa malu-malu, ya. Dosanya bertimbun-timbun tanpa malu-malu, penyesatan kepada umat ratusan tahun sepanjang hidupmu, dari bayek sampai tuek sampai matek. Sudah dijelaskan ya. Wahyu 17 ayat 5, tangan kanan kejidat, itu artinya dengan menyebut demi nama Bapa, itu artinya 666. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Diperkuat lagi dengan Wahyu 17 ayat 5 ya, ada tanda rahasia di dahinya, yaitu Babel besar, ibu dari segala kekejian dan pelacur ya, wanita pelacur ya. Ya, clear ya. Jadi hanya Kristen yang bisa menjawab dengan benar alkitabiah ketika ditanya siapa Yesus. Anda sekarang ini paling demen toh tanya kepada Yahudi, menurut Yahudi siapa Yesus? Menurut Katolik siapa Yesus? Menurut Protestan siapa Yesus? Menurut agama Anda yang di luar kekristenan siapa Yesus? Ya salah semua jawabannya. Udah salah, tidak sesuai konteks waktu. Tanyalah sama orang Kristen. Orang Kristen tahu Yesus pernah jadi manusia. Iya tahu. Bahkan tahu Yesus itu Allah, segala Allah itu dari sejak 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Bisa tahu ada ayatnya gitu kok. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Didiamkan selama berabad-abad. Dalam time beyond Allah sudah saya hitung itu 36,5 miliar. Pak Diri kok ngomong Yesus Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Memang ada ayatnya? Ada, itu Yosua 22 ayat 22 itu. Itu salah satunya ya. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan itu Yesus. Termasuk Tuan segala Tuan, Raja segala Raja. Wahyu 19 ayat 13. Jadi Yesus itu Allah iya, Tuhan iya, Tuan iya. Tapi Tuan dalam bahasa Inggris tetap Lord. Tuhan dalam bahasa Inggris Lord juga, bukan Master ya. Ya, untuk Yesus seperti itu ya. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Hanya Kristen yang bisa menjawab dengan benar alkitabiah ketika Anda bertanya siapakah Yesus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, yang diluruskan, yang ngaku-ngaku Kristen diluruskan, jangan merah kuping dan segera tobat, jangan lagi menjadi penyesat, jangan lagi mengajarkan yang tidak alkitabiah ya. Tritunggal tidak pernah ada, segitiga tidak pernah ada. Tidak mungkin Allah kok Tritunggal, tidak mungkin Allah kok segitiga. Tidak pernah ada orang yang menyembah Bapa, berdoa kepada Bapa, tidak pernah ada. Yesus menyuruh doa Bapa kami artinya Allah, bukan Bapa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani itu, Allahu Akbar itu, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.